Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan sesi channel YouTube saya yang kedua ini, saya memohon terlebih dahulu ada semua pihak, teman-teman, sahabat, kerabat, sebelum melanjutkan sesi video ini yang kedua, agar senantiasa membantu saya untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Tidak lupa juga nyalakan lonceng YouTube-nya agar dapat menerima informasi selanjutnya dan seterusnya. Pada sesi yang kedua ini, saya akan mencoba memberikan edukasi tentang bahayanya menafsirkan pemahaman suatu agama, karena itu akan terjerat undang-undang penistaan agama. Sesuai yang telah diatur dalam KUHP, pidana penistaan agama pasal 156 huruf A yang menyatakan barang siapa dengan sengaja melakukan permusuhan, penafsiran, penyesatan terhadap suatu agama atau terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Republik Indonesia ini, maka akan disanksi dengan hukuman 5 tahun. Dan apabila penyesatan permusuhannya itu dilakukan atau dilaksanakan dengan cara tertulis ataupun melalui elektronik, maka akan disanksi hukuman 6 tahun penjara. Nah, ini jelas diatur dalam undang-undang kita. Nah, coba kita kaji belakangan ini, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sikapnya jelas dan terkesan disengaja dan terkesan memancing reaksi permusuhan dan terkesan disetting agar diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Salah satunya yang sekarang sedang viral, yaitu adanya beredarnya video-video di media sosial yang memang sangat menyayat hati, sangat melukai perasaan umat Islam, agama yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita anut, kemudian disalahgunakan penafsirannya sesuai keinginan logikanya, yang akhirnya berdampak sangat buruk terhadap situasi dan stabilitas di Republik Indonesia ini, yaitu yang tidak asing lagi yang kita ketahui, yang namanya Ghufran Al-Bantani. Beliau seorang yang mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh bagi pengikutnya
yang pemahamannya itu sangat irasional, tidak berdasarkan sanad keilmuan yang pada umumnya, khusus di dalam ajaran Islam. Ini jelas sangat berbahaya. Beliau menafsirkan suatu pemahamannya dengan logikanya, bahkan seolah-olah membawa suatu bahasa Suryani yang memang menurut pakar-pakar bahasa Suryani itu tidak seperti itu. Artinya penyimpangan-penyimpangan ini yang sangat dikhawatirkan. Ada beberapa hal yang menyimpang dari pernyataan beliau, seperti menyebutkan bahwa dia siap menjadi penjaga pintu neraka, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan malaikat, kemudian dia bisa berbicara dengan binatang atau semut dan lain-lain. Ini jelas secara aturan agama memang sudah mulai menyimpang. Belum lagi yang lain-lain. Artinya ini tugasnya pemerintah demi menjaga stabilitas, demi menyelamatkan keutuhan bangsa yang memang sifatnya harus dijaga oleh kita semua. Dan pemerintah pun harus bersikap tegas mengenai fenomena orang seperti Ghufran Al-Bantani ini. Tidak boleh orang-orang seperti itu dibiarkan, dibebaskan seenak hatinya menafsirkan, mengeluarkan pendapat yang memang bertentangan dengan norma-norma ajaran agama yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi hal ini tidak boleh sampai pemerintah berdiam. Harus mengambil sikap tegas untuk menindak orang-orang seperti ini. Karena kalau tidak ditindak, dikhawatirkan sivil masyarakat biasa saling menghujat antara pengikut Ghufran Al-Bantani dan yang tidak mengikutinya, yang mayoritas. Dikhawatirkan terjadi kontradiksi di lapangan, terjadi persekusi. Ini diakibatkan karena terdiamnya, ketidaktegasannya pemerintah menyikapi hal ini. Karena referensi aturan hukum udah dibuat. Seperti yang saya tadi sampaikan, yaitu KUHP tentang penistaan agama 156 huruf A. Ini jelas mengatur barang siapa melakukan permusuhan, penyesatan, ujaran kebencian dan lain-lain. Ini diatur di dalam KUHP tersebut akan dipidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan jika permusuhan, penghasutan, penyesatan dibuat melalui tulisan ataupun media elektronik atau media sosial, ini ancamannya bisa naik 1 tahun, yaitu 6 tahun. Nah, ini pemerintah seharusnya bersikap tegas mengenai fenomena ini demi menyelamatkan keutuhan anak bangsa. Tidak boleh seseorang seperti dia itu setelah viral kemudian meminta maaf dengan entengnya, meminta maaf, sedangkan substansi permintaan maafnya pun tidak disampaikan oleh dirinya langsung, namun disampaikan oleh pengikutnya yang seperti kita ketahui ada di belakang videonya. Ini artinya tidak ada keikhlasan, tidak ada muatan tulus dalam hati untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Artinya penistaan agama ini jangan hanya berbicara penistaan agama terhadap agama Islam saja, tapi undang-undang KUHP ini berlaku untuk seluruh agama,
di Indonesia yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia. Artinya pemerintah ketika seseorang sudah meminta maaf itu harus tetap melakukan atau memberikan sanksi hukum. Karena kan ini fatwa MUI juga sudah jelas bahwa Ghufran Al-Bantani ini melakukan praktek-praktek penyesatan tidak sesuai dengan ajaran umat Islam pada umumnya. Jadi saya memohon kepada pemerintah agar bersikap tegas, karena video-videonya terus menyebar dan menjadi konsumsi publik. Dikhawatirkan orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak memahami dasar-dasar agama, dasar-dasar ajaran agama, terpincut. Dikhawatirkan seperti itu. Nah demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penistaan agama ini, untuk upaya menyelamatkan dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan menjaga stabilitas negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan saya memohon kepada semua pihak, baik umat Islam, agar untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu seperti ini. Namun kita lebih baik berbicara tentang memberikan penyegaran edukasi kepada masyarakat bahwa negara ini penting untuk dijaga, bahwa bangsa ini penting untuk saling menghormati satu sama lain sepanjang tidak melakukan penyesatan dan tidak melakukan penghinaan terhadap agama ataupun kelompok tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat didengar oleh pemerintah, terkhusus untuk aparat kepolisian, agar segera sigap menanggapi isu-isu seperti ini demi terciptanya masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.